Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diajar oleh Pak Razak. Nah, anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat-sehat ya. Harus sehat supaya nanti ketika pandemi ini berakhir kita bisa bertatap muka kembali, insya Allah. Nah, anak-anak sekalian, Bapak mau tanya, masih ingat nggak pelajaran kemarin di kelas 4? Ya, insya Allah masih ingat ya. Karena kemarin Bapak udah memberikan tugas ya, murojaah materi yang seperti hijrah ke Taif, kemudian Isra Mi'raj, dan sampai hijrah ke Yastrib. Alhamdulillah banyak yang mengumpul dan alhamdulillah banyak yang masih ingat. Insya Allah siaplah untuk ke materi selanjutnya. Tapi anak-anak sekalian, ada yang terlupakan dari materi sebelumnya. Bukan terlupakan, tapi tertinggal karena belum sampai akhir kita belajar. Kita digoncangkan dengan keadaan pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, ternyata sebelum Rasulullah hijrah ke Yastrib, ada peristiwa yang membuat pengaruh terhadap hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, apa itu? Dia adalah Baiat Aqobah. Apa Baiat Aqobah? Apa? Baiat Aqobah itu merupakan perjanjian atau ikrar. Nah, Baiat Aqobah sendiri itu ada dua. Baiat Aqobah yang pertama terjadi pada tahun 621 Masehi, tepatnya pada tahun ke-12 kenabian. Nah, perjanjian Baiat Aqobah pertama itu dilakukan oleh 12 orang dari Yastrib kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian mereka masuk Islam. Di antaranya isi Baiat Aqobah pertama seperti ini. Ada 6 poin ya. Silahkan baca anak-anak di samping kanan Bapak di atas. Kita lanjut. Setelah itu, kemudian Rasulullah SAW menugaskan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Yastrib. Dan apa hasilnya? Alhamdulillah terjadilah Baiat Aqobah kedua di tahun 622 Masehi, tahun ke-13 kenabian. Nah, alhamdulillahnya Baiat Aqobah kedua ini lebih banyak daripada yang pertama. Yang kedua ini sebanyak 75 orang dari Yastrib memeluk agama Islam. Masya Allah, luar biasa ya. Adapun isi dari Baiat Aqobah kedua seperti ini anak-anak. Ya, silakan baca ya, biar Bapak tidak terlalu banyak berbicara. Anak-anak bukan hanya mendengar tapi juga membaca. Silakan. Nah, insya Allah udah ya. Anak-anak sekalian, melihat berita ini, Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua, semakin banyaknya orang yang masuk agama Islam, ya. Akhirnya Nabi Muhammad kira-kira biasa-biasa aja nggak di Mekah? Enggak kan? Pelajaran sebelumnya kita ketahui bahwa Nabi Muhammad mengalami tekanan dari kaum kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi. Bahkan Nabi Muhammad hampir dibunuh ketika pada saat itu. Nah, kemudian Masya Allah luar biasa. Ada kabar baik dari perkembangan Islam di Yastrib. Kita lihat dari Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah kedua. Belum lagi yang ada di Yastrib. Kemudian Masya Allah luar biasa. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yastrib. Ya. Jadi Nabi Muhammad pergi hijrah ke Yastrib itu bukan tanpa perintah dari Allah, tapi perintah juga. Selain daripada itu ada ketekanan kaum kafir Quraisy, kemudian kabar baik ada perkembangan Islam di Yastrib. Nah, akhirnya karena alasan tersebut Rasulullah hijrahlah ke Yastrib. Kemarin kita udah bahas waktu masih tatap muka kita bagaimana seluk-beluknya Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib. Luar biasa ya, dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana sih kondisi kota Madinah pada saat itu? Ternyata di Madinah terdapat 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok sahabat-sahabat kaum muslimin. Ya, tentu kaum yang beragama Islam di Madinah. Kemudian yang kedua adalah kelompok Madinah yang kaum musyrikin Madinah. Nah, ada kaum musyrikin. Kemudian yang ketiga ada kelompok Yahudi. Kaum Yahudi. Nah, Yahudi sendiri terdapat beberapa kabilah. Yang pertama adalah Bani
Kunaiko, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Nah, juga kota Madinah terdapat dua suku besar yang sering sekali mengalami percekcokan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kemarin kita habis bahas terkait dengan suku ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak masih ingat ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Lanjut ke materi berikutnya. Kita akan membahas terkait dengan tibanya Rasulullah di Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya, yang dulunya dikatakan sebagai Yatsrib. Nah, anak-anak sekalian, tibanya di sana tidak mungkin sampai di sana cuma tidur, makan, enggak. Rasulullah SAW kemudian membina masyarakat Madinah untuk membuat peradaban masyarakat baru. Nah, di antaranya ada beberapa bidang yang Rasulullah bina. Yang pertama bidang agama, kemudian yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat adalah bidang pertahanan. Nah, untuk saat ini insya Allah kita akan bahas dua bidang dulu. Yang pertama adalah bidang agama, kemudian yang kedua adalah bidang sosial. Baik, dari segi bidang agama, Rasulullah SAW pertama kali yaitu mendirikan masjid. Nah, kira-kira masjid apa yang pertama kali dibangun Rasulullah? Ya. Masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah adalah Masjid Quba, ya, yang ada di daerah Quba. Itu yang pertama kali dibangun. Kemudian setelah itu Rasulullah juga pertama kali melaksanakan salat Jumat, yang langsung pada saat itu dibangun juga masjid namanya Masjid Jumu'ah. Nah, di antara masjid-masjid yang lainnya yang dibangun adalah seperti Masjid Nabawi, tahu kan, yang ada di Madinah, pasti tahu. Kemudian Masjid Ghamamah, Masjid Bani Quraisyah, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Salman, dan Masjid Ali. Nah, di mana Rasulullah SAW tinggal, ya itu ada masjid yang Bapak berikan warna merah, Masjid Nabawi. Ketika itu unta daripada Rasulullah kemudian istirahat di salah satu tanah milik dua anak yatim, yang kemudian dibeli dan dibangunlah Masjid Nabawi. Bagaimana kondisi Masjid Nabawi? Bapak punya replikanya, bukan Bapak yang punya ya, Bapak punya foto replikanya. Ini, lihat, Bapak cek dulu ya pakai laser ya. Ya, ini Masjid Nabawi saat itu dulu. Kemudian Rasulullah di mana? Rasulullah di sini bersama para istrinya. Ya, di sini rumah istrinya, di sini. Kemudian bagaimana kondisi sekarang? Masjid Nabawi seperti ini. Masya Allah, luar biasa ya indahnya ya. Mudah-mudahan Bapak bersama dengan anak-anak sekalian dimampukan oleh Allah untuk berkunjung ke sana. Nah, anak-anak sekalian, apa sih istimewanya masjid gitu? Apa sih istimewa masjid? Kenapa Rasulullah pertama kali sampai yang didirikan adalah masjid? Ternyata fungsi masjid adalah yang pertama, ya pasti tentu untuk beribadah. Kemudian yang kedua, tempat untuk bermusyawarah, mengatur strategi peperangan, mengatur strategi segala macam untuk membangun daripada masyarakat di Madinah. Kemudian yang ketiga, memupuk keimanan. Kemudian yang keempat, memompa semangat jihad. Dan yang kelima adalah tempat bersatunya umat Islam. Nah, anak-anak sekalian, apa masjid di sekitar kita namanya? Anak-anak harus tahu dan sering beribadah, sering berkegiatan di masjid tersebut. Nah, itu bidang agama yang pertama, mendirikan masjid. Baik, untuk yang kedua, bidang agama yang kedua adalah untuk mengembangkan dakwah. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya bukan hanya umat Islam, tapi sasarannya seluruh lapisan masyarakat yang ada di kota Madinah. Nah, tapi dilakukan dengan cara yang pertama, dilakukan dengan cara bijaksana sesuai dengan Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan cara tidak memaksa seperti yang ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 125, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Kemudian yang ketiga, ada toleransi, seperti di Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Insyaallah paham ya, ada ini yang kedua, mengembangkan dakwah. Nah, bidang agama yang ketiga adalah untuk
mengembangkan pendidikan. Adapun pendidikannya seperti tauhid, pengesaan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian sholat sebagai tolak ukur ibadahnya umat Islam. Kemudian pendidikan bagian akhlak, sikap atau perilaku terhadap keluarga atau masyarakat, dan bela diri sebagai pertahanan diri. Nah, itu tadi bidang agama ya. Ada 3. Pertama, mendirikan masjid. Kedua, mengembangkan dakwah. Ketiga, mengembangkan pendidikan. Nah, kemudian bidang yang kedua adalah bidang sosial. Apa bidang sosial yang pertama? Bidang sosial yang pertama adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Nah, tahu apa muhajirin dan ansor? Muhajirin adalah kaum muslimin yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, yang tadi kelompok daripada Rasulullah yang dari Mekah ke Madinah, itu namanya muhajirin. Sedangkan penduduk yang ada di Madinah, itu ansor, masyarakat Islam Madinah yang menolong daripada kaum muhajirin. Sehingga mereka dipersaudarakan didasarkan atas agama, bukan suku atau yang lain. Ya, agama ya, agama. Nah, anak-anak sekalian, Rasulullah membangun strategi ini untuk mempersaudarakan muhajirin dan ansor, diantaranya seperti ini, ada 1-10, ini diantaranya ya, masih banyak lagi, tapi ya Bapak tampilkan yang ini. Untuk lebih jelasnya silakan lihat LKS halaman 8. Nah, di LKS-nya ya, di halaman 8 itu ada persaudaraan ini. Lanjut, bidang sosial yang kedua adalah untuk menciptakan kerukunan antar suku. Suku apa? Nah, dulunya ya, suku Aus dan Khazraj sering cekcok. Dikarenakan apa? Ternyata dipicu oleh pihak ketiga, yaitu Yahudi. Yahudi ini sering sekali menjadi kambing hitam yang kemudian suku ini selalu bertengkar. Selalu bertengkar. Nah, datanglah Islam kemudian membawa perdamaian. Sehingga perbedaan derajat mereka bukan lagi berdasarkan suku, tapi perbedaan derajat mereka berdasarkan ketakwaannya. Masya Allah, akhirnya Aus dan Khazraj berdamai dengan datangnya Islam. Luar biasa kan Islam? Alhamdulillah. Kemudian bidang sosial yang selanjutnya adalah penyusunan Piagam Madinah. Apa sih Piagam Madinah? Piagam Madinah itu adalah sebuah peraturan yang tertulis dan dibuat oleh Rasulullah SAW untuk membuat hukum yang adil terhadap seluruh masyarakat Madinah sesuai dengan syariat Islam. Nah, bagaimana isinya? Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Isinya bisa baca anak-anak? Isinya seperti apa? Bisa baca? Kalau mau baca inti-inti daripada Piagam Madinah ada di LKS halaman 9. Silahkan dibaca. Ya, silahkan dibaca bagaimana isi daripada Piagam Madinah. Yang intinya dan fungsi daripada Piagam Madinah sendiri, yang pertama adalah untuk menyatukan suku Aus dan Khazraj. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai kepala negara. Kemudian yang ketiga, terjaminnya hak-hak individu atau kelompok masyarakat. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi antar umat. Kemudian yang kelima, menghentikan adat istiadat yang buruk dari bangsa Arab. Nah, itu ya. Kalau kita lihat kira-kira di Indonesia ada nggak seperti ini? Ya. Kalau di Madinah ada Piagam Madinah, kalau Indonesia kira-kira ada apa? Ya, ada undang-undangnya. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak sekalian, dengan adanya Piagam Madinah ini mengartikan bahwa Rasulullah SAW telah membangun negara Islam. Nah, yang isinya kepala negaranya adalah Nabi Muhammad SAW sendiri, kemudian wilayahnya adalah Madinah, kota Madinah dan sekitarnya, kemudian undang-undangnya adalah Piagam Madinah tersebut, dan orang Islam, Yahudi, dan orang musyrik sebagai rakyat-rakyatnya. Nah, tapi Piagam Madinah ini anak-anak tidak berlangsung lama. Karena apa? Karena dilanggar oleh Yahudi. Ya, Yahudi ini terus berusaha memecah belah umat Islam dan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Ya, begitulah pelajaran pada kali ini anak-anak. Ya,
Masih ingat kan ya? Yang pertama adalah bidang keagamaan, yang kedua bidang sosial. Nah, sampai di sini pelajarannya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin kalian mengerjakan soal bukan di WA, tapi pada link deskripsi di YouTube di bawah. Nah, silahkan lihat, ada di bawah ada deskripsi. Silahkan klik kemudian kerjakan soal tersebut. Nah, insya Allah gampang. Apa soalnya? Langsung cek di link tersebut. Mungkin itu saja pelajaran pada kali ini anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.